Dulu negeri ini ada orang bertuah, ada orang beruntung, orang ulama bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai masanya beliau dipanggil Allah Ta'ala, datang lagi anak cucunya, bahkan dipanggil dari negeri ini ke kampung halaman saya di Riau. Nama kerajaannya Kerajaan Indragiri. Sultan Indragiri mengangkat orang ini menjadi ulama, ketua ulama, mufti, bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. 20 tahun menjadi mufti Kerajaan Melayu Riau Indragiri. Orang Banjar mengenalnya dengan nama Tuan Guru Sapat. Sampai masanya hilang, 20 tahun lamanya mengabdikan ilmu di Riau, meninggal dunia. Datang lagi para penggantinya. Datanglah Tuan Syekh Alim Kabir, majlis solawatnya didatangi ratusan ribu. Sudah meninggal pun jutaan orang datang. Tuan Guru Ijai, Masya Allah, Tuan Guru sekumpul. Sampai masanya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah putus, hilang ulama? Tidak. Tiba-tiba saya menonton berita viral video anak Indonesia menjadi imam di Makkah, juara musabaqah. Orang Arab terpukau mendengar bacaannya. Andai tak dilihat wajahnya, suaranya, makharijul hurufnya persis dari mana? Dari bumi Banjar. Ini bumi Allah. Makanya kalau ada orang Banjar tidak pandai ngaji, cepat-cepat pindah. Karena ini negerinya, negeri para ulama. Kami bisa sholat. Mak saya tahu sholat, tata cara sholat. Dia punya buku kecil, buku tipis pakai huruf Arab tapi bahasa Melayu. Tulisannya Perukunan Melayu. Perukunan Melayu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Buku itu dipakai dari mulai kerajaan Patani, Thailand Selatan, turun ke Malaysia, turun ke Sumatera, dari mulai Aceh, Sumatera Utara sampai ke Sulawesi. Pergilah, buku-buku itu dipakai. Dia orang Banjar, tapi tidak dia pakai bahasa Banjar. Kenapa? Karena dia tahu buku ini akan dipakai oleh orang yang berbahasa banyak di Semenanjung. Ditulisnya Sabilal Muhtadin, memakai bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan NKRI, jauh sebelum kita merdeka dari Belanda, dia sudah memakai bahasa itu. Dikalahkannya ego dirinya, dikalahkannya kesombongannya. Dia tidak menunjukkan aku orang Banjar, aku pakai buku pakai bahasa Banjar. Tidak, tapi dia pakai huruf Arab, dia pakai bahasa Melayu. Akhirnya orang bersimpuh memuliakannya sampai hari ini pahala mengalir ke makamnya. Allahu Akbar.